Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah Waalaikumsalam pada warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kesempatan kali ini izinkanlah kami untuk mempresentasikan makalah kami yaitu tentang zakat profesi. Ya, anggota kelompok kami yaitu Azamuddin Alatik, Muhammad Hafiz Fawas dan saya sendiri Muhammad Jilini Istan. Oke, langsung saja menuju ke bagian selanjutnya. Ya, mungkin kalau membahas tentang zakat ini kan sudah sangat sudah sangat familiar ya. Zakat itu kan syaratnya dua, sudah sampai haulnya dan memenuhi nisabnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau zakat profesi seperti itu. Jadi untuk zakat profesi itu pengertiannya adalah zakat yang dikeluarkan dari profesi setelah masuk nisab. Ya, profesi di sini tuh bisa dari usaha sendiri ya atau berwirausaha, bisa juga dengan bekerja kepada orang lain. Oke, langsung saja menuju ke cara mengeluarkannya. Sebenarnya sederhananya itu cara mengeluarkannya ada dua. Yang pertama adalah membayar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan. Jadi jumlah 2,5 ini tuh didasari dari zakat emas yaitu 85 gram. Oke, kita langsung beri contoh seperti misalnya orang ini tuh gajinya itu 10 juta per bulan. Nah, 10 juta per bulan ya kalau misalnya ya ini nisabnya itu dijadikan 12 bulan tadi. Lah, dasarnya kenapa kok ada zakat profesi adalah karena ketika itu Abbas itu sempat mengawalkan mengeluarkan zakat seperti itu. Jadi eh, setelah dipotong kebutuhan, nah itu baru nanti setelah dijumlah itu tadi, kalau sejumlah nisab lah nanti dia wajib mengeluarkan zakat 2,5% ini seperti itu. Lalu yang kedua adalah dipotong 2,5% secara utuh dari gaji. Ya, jadi pendapat yang kedua ini tuh dikiaskannya itu dengan zakat pertanian. Yaitu ada tiga pembagiannya, tapi yang paling simpelnya kita menjelaskan adalah dia dipotong 2,5%, ya atau sejumlah itu ya pokoknya dia dipotong sesuai dengan nisab ketentuannya zakat, ya zakat. Ada yang menggunakan zakat emas, ada juga yang menggunakan zakat pertanian itu tadi. Nah, itu secara utuh dari gaji. Jadi, contohnya misalnya gajinya cuma 3 juta, lah itu tetap dipotong 2,5% itu. Nah, kalau yang dari dua pendapat ini, pendapat yang lebih kuat itu pendapat yang pertama. Jadi setelah semua kebutuhan, jadi misalnya katakanlah dia gajinya 100 juta per bulan, setelah semua kebutuhan, ternyata sisanya 50 juta, lah itu nanti baru itu yang keluar zakat. Seperti itu. Kalau misalnya kurang dari itu berarti enggak. Ya karena zakat itu kan syaratnya dua. Telah saat mencapai haul dan juga nisab. Nisab itu kan batas batas apa istilahnya ketika hartanya segitu dia baru wajib mengeluarkan zakat. Kalau belum belum segitu hartanya, belum bisa mengeluarkan zakat segitu, berarti dia masih miskin. Dia nggak wajib mengeluarkan zakat, tapi sebagai mustahik zakat, yaitu orang yang menerima zakat. Oke, untuk signifikansi zakat profesi ini akan dijelaskan oleh saudara Azamuddin Alatik. Ya, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Mas ini sudah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan tentang zakat, yakni tentang signifikansi zakat sebagai berikut. Oke, yang pertama yakni menegakkan keadilan sosial. Ya. Jadi zakat profesi berperan dalam menciptakan keadilan sosial di masyarakat dengan memberikan zakat profesi orang yang lebih mampu berbagi dengan yang kurang mampu. Hal ini membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberi kesempatan dan keringanan yang lebih adil bagi orang-orang yang lebih membutuhkan. Terus untuk poin kedua yakni mensucikan harta dan jiwa raga. Maksud dari itu yakni zakat profesi juga berfungsi sebagai sarana untuk mensucikan harta dan jiwa individu muslim tersebut dengan memberikan sebagian dan menghasilkan yang diperoleh dengan cara yang halal. Seorang membersihkan harta dari sifat keserakahan dan mencapai kesucian spiritual yang lebih tinggi. Terus untuk poin yang ketiga yakni membangun solidaritas dan membangun persaudaraan. Zakat profesi juga
memperkuat ikatan sosial dan persaudaraan di antara muslim itu sendiri. Dengan memberikan zakat profesi, individu merasakan dan memahami tanggung jawab mereka terhadap kesejahteraan sesama muslim. Hal ini menghasilkan solidaritas yang lebih kuat dan menguatkan hubungan sosial dalam masyarakat muslim tersebut. Selanjutnya, yakni mengurangi kemiskinan dan ketergantungan. Zakat profesi ini juga dapat membantu mengurangi kemiskinan dan ketergantungan kepada bantuan sosial. Dengan memberikan zakat profesi secara konsisten, individu muslim juga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri dan mendorong kemandirian ekonomi dalam masyarakat. Zakat profesi juga memberikan dorongan bagi penerima untuk berusaha lebih baik dan mengurangi ketergantungan pada bantuan dari pihak-pihak lain. Selanjutnya, yakni membangun infrastruktur. Zakat profesi juga dapat digunakan untuk membangun dan memperkuat infrastruktur sosial dan masyarakat. Zakat profesi juga dapat dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek kesehatan, proyek-proyek pendidikan, perusahaan, dan kebutuhan sosial lainnya. Dengan demikian, zakat profesi berperan dalam memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat itu tersendiri. Yang terakhir, yakni meningkatkan ketakwaan dan kepatuhan terhadap agama dan kepada Tuhan. Yang dimaksud yakni melalui pelaksanaan zakat profesi juga individu muslim meningkatkan ketakwaan dan ketaatan mereka terhadap ajaran agama. Zakat profesi merupakan bentuk ibadah yang mendalamkan hubungan antara individu dan Allah Subhanahu wa taala. Melalui pengabdian dalam memberikan zakat profesi tersebut, seseorang memperkuat ikatan spiritualnya dengan Allah dan menunjukkan rasa syukur atas rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih kepada Mas Azam atas penjelasannya. Lanjut untuk implementasinya saya serahkan kepada saudara Mas Muhammad Hafiz Fawas. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya, Saudara Ustadz Hilmi. Yang pertama adalah pendidikan dan kesadaran. Penting bagi seorang muslim untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang zakat profesi. Pendidikan dan kesadaran tentang konsep hukum dan manfaat zakat profesi harus ditingkatkan melalui pengajaran, ceramah, literatur, dan kampanye yang berkaitan dengan zakat profesi. Hal ini akan membantu membangun kesadaran dan komitmen dalam melaksanakan zakat profesi dengan benar. Nah, yang kedua, ada perhitungan dan pengumpulan. Individu muslim perlu memahami cara menghitung jumlah zakat profesi yang harus diberikan. Mereka juga harus mengetahui proses pengumpulan zakat profesi dan kepada siapa zakat tersebut harus disalurkan. Biasanya, lembaga zakat yang terpercaya atau badan amil zakat di wilayah setempat memiliki peran penting dalam mengumpulkan zakat profesi dan memastikan distribusinya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dan yang ketiga ada administrasi dan transparansi. Dalam mengelola zakat profesi, penting untuk memiliki administrasi yang baik dan transparan. Lembaga zakat atau badan amil zakat harus menjalankan tugas mereka dengan integritas dan akuntabelitas. Mereka harus memastikan bahwa dana zakat profesi dikelola dengan efisien dan transparan, serta memberikan laporan yang jelas kepada masyarakat tentang penggunaan dan distribusi zakat tersebut. Nah, yang keempat ada pengawasan dan pengadilan. Penting untuk memiliki mekanisme pengawasan dan pengadilan yang efektif dalam pelaksanaan zakat profesi. Hal ini melibatkan pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat secara keseluruhan. Mekanisme pengawasan yang baik akan membantu mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa zakat profesi digunakan dengan tepat untuk tujuan yang ditentukan. Nah, yang kelima adalah pembangunan sosial dan ekonomi. Zakat profesi harus dialokasikan dengan bijak untuk membangun dan memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi umat muslim yang membutuhkan. Penggunaan dana zakat profesi harus difokuskan kepada proyek-proyek yang memberi manfaat jangka panjang, seperti pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi, dan bantuan kepada kelompok masyarakat rentan. Dan yang terakhir adalah
partisipasi aktif. Setiap individu Muslim yang memperoleh penghasilan dan profesi harus berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan zakat profesi. Mereka harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk membayar zakat profesi sesuai dengan ketentuan agama. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam memberikan zakat profesi akan memperkuat implementasi dan manfaat dari zakat tersebut. Melalui implementasi yang baik dan tepat dalam kehidupan Islam, zakat profesi dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan lagi kepada moderator, Ustadz Ilmi. Syukron. Oke, terima kasih atas pemaparannya. Lanjut ke kesimpulan. Ya, jadi kesimpulannya dalam Islam ini zakat profesi merupakan salah satu bentuk zakat yang memiliki konsep, hukum, dan tujuan tersendiri. Zakat profesi memiliki signifikansi yang penting dalam menjaga keseimbangan sosial, membangun solidaritas, dan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat Muslim. Implementasi zakat profesi dalam kehidupan Islam membutuhkan kesadaran, pendidikan, dan administrasi yang baik. Proses penghitungan, pengumpulan, pengawasan, dan distribusi zakat profesi harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Ya, jadi untuk saya sedikit saya sedikit sampaikan tambahannya, yaitu adalah ya ada beberapa pendapat ya terkait zakat profesi ini apakah diperbolehkan atau tidak ya. Jadi zakat profesi ini ada yang mengatakan bahwasannya ini tidak bisa digunakan karena jelas syarat awal zakat adalah setelah mencapai nisab dan sudah mencapai haul, yaitu sudah 1 tahun. Nah, ketika seseorang belum mencapai nisab tersebut, ya jumlah hartanya kurang dari itu, maka dia tidak memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Bahkan dia termasuk pada orang yang harus menerima zakat karena dia orang miskin. Ya, maka dari itu jika kebijakan-kebijakan di mungkin perusahaan-perusahaan yang mewajibkan zakat profesi ini eh, kurang tepat, mungkin bisa dikaji kembali seperti itu. Karena yang ada bukan bukan malah ya jadi kan untuk yang kita pelajari di usul fikih itu kan me- menjauhkan mudarat lebih baik daripada mendapatkan banyak maslahah seperti itu. Jadi daripada orang itu miskin karena membayar zakat karena memang dia miskin, lebih baik zakat itu ditiadakan jika memang ternyata dia belum masuk dalam klasifikasi tersebut. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan, sedikit tambahan dari saya tadi. Kurang lebih mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan presentasi ini. Bila fisabilillah fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.